di BNB Podcast, presenting to your best future. Dalam segmen Ngopi, Ngobrol Pintar bersama dengan Muhammad Yunus SE. Halo Pak Yunus. Ya, halo Pak Andi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Andi gimana? Sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di BNB Podcast Pak. Iya, sama Pak. Ya, kesempatan yang luar biasa nih ya dengan Kepala Sekolah SMK Bangun Desa Bangsa. Ya, Pak Yunus, sebelum kita nanti ngobrol banyak hal, Pak Yunus boleh ceritakan Pak biodata Bapak, nama, alamat, mungkin tempat tinggal supaya pemirsa tahu nih Pak Yunus tinggal di mana. Oke. Ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, bisa dipanggil Yunus. Background pendidikan saya sarjana ekonomi. Saya tinggal di perumahan Bogor Asri, tepatnya di Kelurahan Nanggewer. Dan saya alhamdulillah sekarang diamanahkan menjadi kepala SMK Bangun Desa Bangsa. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Jadi udah pada tahu ya, nanti kalau mau main-main ke rumah Pak Yunus bisa ke rumah Pak Yunus. Nah Pak, tadi Bapak udah ceritain Bapak tinggal di daerah di sini Pak ya, Kampung Pisang ya Pak ya? Kampung Pisang Di Nanggewer. di Nanggewer ya Pak ya? Kelurahan. Nah Pak, boleh ceritakan juga Pak background pendidikan Bapak mengambil jurusan apa waktu kuliah, dan mungkin Bapak juga bisa ceritakan perjalanan hidup Bapak sebelum menjadi guru, Bapak background dari keluarga seperti apa, bisa diceritakan Pak? Oke. Sebelum cerita tentang pendidikan, mungkin saya akan bercerita tentang perjalanan hidup saya. Ya, kenapa saya bisa menjadi saat ini ya. Yang jelas saya berasal dari keluarga yang sederhana. Saya ini terlahir dari keluarga petani. Orang tua saya, bapak saya petani, ya, ibu saya ibu rumah tangga yang selalu membantu ayah saya ya kesehariannya. Alhamdulillah untuk ayah saya sendiri ya sangat gigih sekali, banting tulang untuk anak-anaknya. Ibu saya juga sama kerja kerasnya ya, sehingga anak-anaknya alhamdulillah sampai saat ini juga sudah berhasil. Dan untuk saya sendiri, saya ini anak ke-6 dari ke-7 bersaudara. Untuk kakak saya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini alhamdulillah semuanya juga istilahnya sudah sarjana ya, dan juga istilahnya berpendidikan. Yang nomor 4, nomor 5 ini nomor 4 ini kakak saya. Jadi kakak saya ini laki-laki, jadi yang nomor 4 ini laki-laki. Nah, ini berwirausaha atau berwira swasta. Kalau yang nomor 5 ya ini alhamdulillah lulusan sarjana juga. Nah, sekarang wira swasta juga. Kalau saya ya ini ya saya di BNB ya. Adik saya nomor ke-7 itu di sekarang lagi kuliah di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah gitu. Dan untuk saya sendiri dari awal ya, ketika saya terakhir dari seorang petani, jujur aja saya sangat bangga dengan orang tua saya di saat mungkin di lingkungan di perkampungan saya ya. Dulu saya tinggal, orang tua saya itu tinggal di daerah Kampung Pajajaran, Kelurahan Sukahati. Nah, di situ rata-rata jarang banget ya istilahnya anak-anaknya bisa sampai ke perguruan tinggi, bisa lanjutin kuliah, bahkan cuma sekedar hanya lulus SD. Nah, ini atau istilahnya lulus SMP ini sudah menikah gitu, atau ya paling banter ya cuma lulusan SMP atau SMA. Tapi alhamdulillah ya saya bisa saat ini ya karena orang tua saya gitu. Dan sempat juga istilahnya kalau dulu ketika kecil ya Pak ya, ketika kecil orang tua istilahnya memberikan game atau PlayStation segala macam. Kalau saya enggak ya, saya dari kecil emang didiknya keras. Bapak saya itu diajarkan ya megang cangkul, bukan istilahnya megang istilahnya gadget zaman sekarang ya Pak ya, megang gadget, PlayStation, PS segala macam. Saya enggak kayak gitu. Saya dari kecil ya itu saya didik mencangkul, sebisa mungkin saya bisa bantu orang tua
karena menghidupi istilahnya tujuh anak ini memang betul-betul butuh pengorbanan gitu kan, dalam arti ya bagaimana bisa sekolah, otomatis kan perekonomian juga harus jalan gitu kan. Dan ya itu ya istilahnya perjalanan hidup saya. Sempat di waktu dulu ya, saya pribadi istilahnya ini ya apa, jadi di waktu TK ya, saya sempat TK, jadi saya sempat sempat teringat sampai saat ini ya, ketika saya TK sama guru saya, itu guru TK namanya Pak Marilus. Saya itu waktu TK, Yunus ya setiap istirahat pasti setiap hari saya bekalnya, Yunus kok bekalnya ubi lagi gitu ya. Sempat saya juga sampai saat ini masih ingat banget gitu, di saat teman-teman saya yang lain istilahnya bekalnya itu makan makanan enak gitu kan, atau misalkan buah-buahan, ada salak, ada jeruk atau segala macam, saya itu siap istilahnya bekal ya sering banget tuh ubi lagi, karena emang orang tua saya usahanya yang petani ubi gitu kan ya, singkong juga, cuman kalau untuk bekal saya ubi ya, istilahnya ubi. Dan Pak Marilus ini waktu saya TK ya, saya di Bindusina ngasih salak sama saya, Yunus ini makan salak kayak gitu, jangan makan ubi terus, ini nggak ada vitaminnya gitu. Tapi ya berkat ubi itu justru saya bisa sampai saat ini ya, bisa sampai saat ini. Makanya saya juga istilahnya ini banget lah gitu ya, dengan istilahnya orang tua saya ya, itu ya. Bahkan sempat juga itu ya, di waktu TK ya Pak ya, waktu SD saya pribadi istilahnya sama kakak saya itu kebetulan sekolah nggak jauh dari rumah saya, SD-nya ya Pak ya, nggak jauh. Saya setiap hari jalan kaki, karena saya dididik istilahnya emang harus punya tugas dan tanggung jawab istilahnya. Pokoknya setiap anak ketujuh anak dari orang tua saya ini punya tanggung jawab. Jadi setiap pagi, mungkin zaman sekarang bangun pagi langsung berangkat ke sekolah, saya enggak Pak gitu. Pasti saya bantuin orang tua saya dulu gitu, entah itu istilahnya rapi-rapi rumah, atau itu istilahnya nyapu-nyapu dulu gitu. Saya bangun jam 5, nanti jam 6 prepare berangkat ke sekolah, saya jalan kaki ke sekolah. Saya jalan kaki ke sekolah, dan ini kalau misalkan istilahnya buat uang jajan gitu ya, karena kakak saya nomor pertama, ini perempuan gitu. Setiap istilahnya keseharian ibu saya sama kakak saya, karena dulu besar-besar saya masih kecil ya, ini biasa kalau zaman dulu orang kampung itu kan ngikutin semi Pak. Semi itu kayak semacam istilahnya daun singkong yang diikat ya, sekarang buat masakan Padang ya. Nah itu kan dijualin tuh, nanti diikat, karena istilahnya ya, ditanam tuh kan, nanti kita iketin, kita kasih sama pengepul gitu ya. Nah kebetulan pengepul itu juga nggak jauh rumahnya, dekat rumah saya gitu kan, masih ada karena saudara juga. Jadi sebelum saya ke sekolah, sambil ke sekolah ya, kakak saya istilahnya pasti minta uang dulu di situ. Kita dari rumah istilahnya orang tua juga belum ada uang jajan gitu ya. Kadang-kadang kalau anak-anak sekarang kalau nggak ada uang jajan nggak mau sekolah gitu ya. Tapi kalau yang ngambek ya itulah, saya sangat ini banget ya, justru jangan kayak gitu. Justru ya di saat dulu bahkan saya juga tetap ke sekolah tanpa uang jajan gitu. Bahkan kalau mau jajan pas pagi-pagi pasti kita minta dulu sama ya pengepul itu. Kita misalnya memampir, misalkan gini, kakak saya manggil, Pak Mamut minta uang, minta duit gitu, Pak Mamut minta duit. Itu karena istilahnya kita udah ngejual seminya kemarin gitu. Nah, kita mau ngambil uangnya itu buat uang jajan. Kalau saya pribadi jalan kaki ya, tapi kakak saya kan karena udah ada yang SMP, ada yang SMK, ini ya naik angkot gitu kan. Ya pasti kita kayak gitu ya. Itu bahkan saya juga waktu di SD, kalau sekarang mungkin sepatu banyak, anak-anak sepatu banyak, baju banyak gitu ya. Kalau saya pribadi baju satu, sepatu cuma satu, itunya Pak. Saya kadang kalau udah musim hujan, jujur aja, kalau musim hujan saya lebih sayang sama sepatu saya daripada kaki saya. Kadang ada
tetangga lewat gitu ya, kok kayak sayangan sepatunya daripada kakinya gitu. Ya itu kadang kalau ini sampai saya bungkus sepatu saya, terus tas saya bungkus juga sama plastik, akhirnya saya gotong-gotong gitu istilahnya hujan-hujan, karena saya berharap ya besok supaya bisa sekolah lagi dengan sepatu yang sama. Gitu. Apalagi kalau musim hujan kan nggak bisa langsung kering ya Pak ya, atau sempat kadang-kadang suka basah. Kalau dulu kan masaknya di dapur, jadi kita sepatu basah bisa digarang dulu gitu. Ya seperti itu, kalau basah garang dulu, kadang sepatu saya bisa sampai kebakar Pak istilahnya, karena istilahnya ya sepatunya ya itu ya istilahnya ya, mungkin saking lamanya digarang jadi bakar gitu. Itu sih. Dan setelah SD alhamdulillah saya bisa melanjutkan ke SMP ya, negeri semuanya, saya dari ya, SD, SMP sama SMA gitu, dari itu istilahnya saya di situ. Terus waktu mau kuliah saya bukan nggak bisa masuk negeri ya kan, saya sebenarnya ada niatan, cuman dalam hati saya sempat dapat masukan, oh kenapa nggak sekolah kuliah sambil kerja gitu. Akhirnya saya sempat dapat masukan seperti itu, hitung-hitung bantu orang tua, walaupun orang tua sebenarnya ada gitu kan, bukan berarti nggak mampu. Sampai saat ini kan adik saya juga bisa ya Pak ya, dengan hasilnya sendiri. Jadi saya kuliah sambil kerja, akhirnya saya ngambil diploma 1 waktu itu, karena saya pikir ya udahlah istilahnya saya ngambil diploma aja. Sempat saya juga kuliah di IPB aja, di ini aja gitu kan. Udahlah saya mau ngambil D1 aja, pokoknya saya 1 tahun gimana caranya saya bisa kerja gitu. Dan alhamdulillah saya diploma 1 saya seperti Rahma waktu itu ya, karena ada saudara di situ juga, udahlah referensi saya di situ. Saya di Rahma, saya ngambil teknik komputer dan informatika. Yang awalnya dulu saya mungkin buta banget komputer ya Pak ya, namanya istilahnya orang kampung. Di rumah aja kita boro-boro punya komputer, laptop begitu ya Pak ya, boro-boro punya istilah difasilitasi sampai sekarang ini ya Pak. Nah akhirnya saya dengan tekad saya yang kuat, udah saya ngambil diploma 1 karena pikiran saya komputer pasti digunakan dimanapun, karena teknologi komputer ini semua perusahaan pasti pegang. Akhirnya saya ngambil diploma 1 itu, saya mengerti tentang komputer, office segala macam, sampai ngerakit, install segala macam saya sudah paham. Akhirnya alhamdulillah tuh saya pertama dari situ ya saya bisa kerja sambil kuliah lagi ngelanjutin gitu kan. Akhirnya ketika saya lulus D1 saya sempat bekerja juga istilahnya di tempat usaha instalasi komputer, tempat ngerakit. Nah sempat saya bermain di daerah sini, di daerah Kanoroda. Nah akhirnya wah ini kayaknya ada sekolah nih BNB gitu kan, akhirnya ini kayaknya saya ngelamar coba deh ngelamar di sini gitu kan. Akhirnya udah saya ngelamar di BNB ya. Nah setelah di BNB saya pribadi istilahnya wah saya kayaknya nggak cukup nih kalau cuma hanya D1 aja gitu kan, karena tekad saya yang dulu kan bagaimana kerja ya kuliah bisa sambil kerja gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya diterima di BNB, saya kuliah sambil bekerja gitu. Paginya saya di BNB dari jam 7 sampai dengan jam 3 ya. Malamnya saya kuliah. Saya ngambil kuliah malam itu di Universitas Nasional. Nah, saya pribadi mengambil jurusan tadi ya ekonomi, itu manajemen ekonomi. Karena di dalam hati saya alhamdulillah saya kalau kemampuan komputer saya udah ngerti gitu kan. Nah, saya tinggal mengasah bagaimana nih istilahnya mempunyai kemampuan lebih, kompetensi lebih. Saya kayaknya harus ngambil akuntansi ini atau manajemen gitu kan, supaya nanti selain bisa komputer saya juga bisa tentang manajemen ekonomi atau akuntansi. Ya kebetulan di BNB juga kan ada jurusan akuntansi kan gitu. Nah tujuan saya yaitu, tujuan saya ya supaya saya bisa punya kompetensi lebih. Luar biasa banget ya Pak ya, perjalanan hidup Pak Yunus dari benar-benar background anak seorang petani. Dan saya percaya juga Pak ya, kita percaya bahwa setiap usaha, setiap kerja keras pasti membuahkan hasil yang terbaik Pak ya. Kalau kita mau berusaha pasti ada hasil yang terbaik ya Pak. Nah Pak Yunus, tadi Bapak udah cerita perjalanan hidup Pak Yunus. Sekarang saya mau tanya nih Pak, kira-kira
pertama kali Bapak ngelamar di BNB itu kapan Pak? Tahun berapa? Dan pertama kali Bapak jabatan di BNB ini apa Pak? Sebelum jadi kepala sekolah sekarang ini Pak ya? Iya. Ya ini sih ya paling untuk teman-teman yang lain yang mendengar juga, ya segala sesuatu kita nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, butuh pengorbanan. Nggak langsung ujung-ujung kita jadi orang besar, enggak gitu ya. Tapi pasti ada pengorbanan dulu. Proses ya Pak ya? Iya. Nah, saya di BNB itu dari tahun 2013. Jadi ketika saya lulus diploma, saya lamar juga kan di BNB ya. Itu tahun 2013. Jabatan saya waktu itu operator IT atau staff IT, kadang juga saya megang lab gitu ya. Nah dari situ, nah tadi saya sudah jelaskan ya Pak ya, saya kerja sambil kuliah, pagi saya kerja di BNB jadi staff IT, siang saya kuliah. Saya kuliah itu kan lebih sama-sama 3 tahun, karena kan di D1-nya udah 1 tahun, jadi bisa ngelanjutin gitu ya. Nah, bisa dilanjutkan lah istilahnya tanpa mengulang gitu. Nah dari situ saya jadi operator IT. Nah lama-kelamaan karena saya juga kuliah, karena saya juga istilahnya mengaku pendidikan yang lebih tinggi, saya jadi seorang sarjana. Mungkin kalau jadi guru hanya cuma seorang diploma 1 ya mungkin belum bisa ya Pak ya. Istilahnya kemampuan aja kan ya belum cukup lah gitu. Nah karena saya ngelihat juga istilahnya, wah kayaknya nih kayaknya ngajar enak juga gitu kan, dengan teman guru kadang saya juga suka ngenalin gitu ya. Udah ya kan saya kuliah lagi, belajar lagi selama saya kuliah waktu itu di semester 7 ya. Nah saya setelah operator IT saya disuruh ngajar ya, karena awalnya kan saya ngisi-ngisi nih, kalau misalkan guru TKJ nya nggak masuk saya juga ngisi misalkan tentang instalasi sistem operasi. Kalau dari segi kompetensi saya ngerti, paham instalasi komputer, ngerakit komputer, istilahnya atau yang lain-lain lah, office gitu. Cuman kan ngajar ini kan butuh teknik, butuh kemampuan ya Pak ya, butuh kemampuan, butuh istilahnya metode lah. Iya ada metode gitu kan, nggak sembarangan. Makanya kan sarjana SPD gitu kan harus butuh metode. Sebenarnya saya kenapa bisa ngajar ya karena saya keseringan di BNB gitu, dari staff saya ngeliatin guru gimana sih ngajar, terus saya nginvalin, itu di situ saya belajarnya gitu. Nah di sini ada jurusan akuntansi, udah ke sini saya ngisi mata pelajaran akuntansi. Nah saya ngajar di guru, tetap waktu itu bagi backup juga operator. Nah jadi guru tuh dikasih jam sedikit waktu itu kan, cuma seminggu misalkan 6 jam atau berapa jam, kita nggak langsung banyak, langsung 20 jam. Sedikit dulu Pak ya? Iya sedikit dulu, karena saya juga kan masih kuliah juga ya Pak ya, belum selesai gitu kan. Iya sambil belajar ngajar. Nah, tahun 2015 alhamdulillah itu saya lulus tuh. Nah, udah mau istilahnya akhir tuh, udah mau kelulusan. Nah, karena saya juga ngerti komputer, karena saya juga sering istilahnya suka belajar itu Pak, bikin jadwal. Kadang-kadang kan kurikulum nih, Pak Yunus, tolong dong istilahnya editin nih jadwal gitu kan. Bantu-bantu di Excel ya Pak ya. Oh gini nih caranya bikin jadwal gitu kan. Oh ini Excel. Kan karena saya juga udah basic Excelnya kan, Office-nya kan udah paham ya Pak ya. Bahkan saya juga udah lebih expert dalam arti bikin sistem Excel sendiri gitu. Pas saya kembangin nih, karena saya kan mungkin karena jurusan saya itu komputer, saya ngerti, akhirnya saya kembangin tuh bagaimana supaya otomatis nih jadwalnya atau gimana gitu kan. Lebih rapi Sudah lebih rapi, saya bantu-bantu tuh kurikulum. Nah akhirnya kesini tahun 2015, kurikulum istilahnya nggak ini, akhirnya digantikan dengan saya gitu. Tahun 2015 saya diangkat menjadi kurikulum di SMK Bangsa Bangsa gitu. Itu kepala sekolah masih Pak Denny waktu itu. Nah setelah jadi kurikulum tahun 2015, nah saya kurang lebih di kurikulum berarti 16, 17, 18 ya, per 3 tahun ya saya jadi kurikulum sampai dengan akreditasi BNB ini di tahun awal ya, akreditasi ini saya jadi kurikulum di situ. Alhamdulillah kan BNB terakreditasi A juga ya Pak ya. Nah setelah jadi kurikulum tahun 2019 saya diangkat menjadi kepala sekolah. Sebenarnya SK-nya turun 2018 akhir. Nah Pak, dari
berarti Bapak nih masuk di sini 2013 ya Pak? Iya, Berarti angkatan pertama ya Pak ya? angkatan pertama. Angkatan pertama. Hmm. Bapak lihat sejarahnya, mungkin sekarang kita udah punya gedung yang gede, 3 lantai, fasilitas lengkap. Kalau dulu sejarahnya gimana tuh Pak? Awal mungkin Bapak pertama kali mengajar sih, nggak seperti begini kan Pak? Iya. Lengkapnya kan? Hmm. Boleh ceritain Pak? Mungkin di awal ya, ini saya ceritakan dulu tentang pendirian yayasan. Jadi SMK Bangun Sebangsa ini di bawah naungan dari Yayasan Bangun Sebangsa. Yayasan Bangun Sebangsa ini berdiri pada tanggal 19 Juni tahun 2012 ya. Jadi setelah berdirinya Yayasan Bangun Sebangsa ini digagas oleh Pak Rusel, Pak Nurdin dan Ibu Ros. Nah, di tahun 2013, yaitu tepatnya tanggal 8 Agustus tahun 2013, izin pendirian SMK Bangun Sebangsa ini dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ya. Waktu itu tahun 2013 ini kalau sekarang BNP 3 lantai, waktu dulu pertama kali saya ngada di sini ini masih tanah merah ya. Masih tanah merah, kita juga masih becek-becekan. BNB belum ada 3 lantai, kita masih satu lokal. Tepatnya waktu bangunan pertama itu bangunan yang di SMK itu lantai 1, itu belum semua Pak. Itu baru kita letter aja ya, letter L. Dan pagar aja kita belum punya, istilahnya orang anak-anak mau keluar lewat mana juga bisa, istilahnya ya. Ngelonong bayar gitu Pak ya? Betul gitu ya. Masih seperti itu, tapi alhamdulillah sekarang Udah ada pagar ya Pak ya? Ya, udah pagarnya Lengkap lah ya. lengkap, fasilitas juga lengkap. Gedungnya juga udah 3 lantai. Ini suatu kemajuan banget ya buat Yayasan Bangun Sebangsa. Nah Pak, berarti dari angkatan pertama, sekarang udah angkatan berapa? Sekarang ini kalau 2013 berarti perkiraan udah mau angkat 7 Pak. Berarti Bapak udah bertemu dengan alumni ya, alumni yang udah banyak lulusan-lulusan yang memang udah bekerja Pak ya di perusahaan-perusahaan yang memang ternama ya. Ada rasa ini nggak Pak, apa namanya, rasa bangga ketika udah meluluskan anak di SMK BNP Pak? Kalau merasa bangga ya, kita kan selaku pengajar bagaimana supaya anak-anak didik kita memiliki ilmu dan bisa diimplementasikan baik itu di dunia kerja ataupun di berusaha gitu kan. Jadi ya kita selaku pengajar, selaku pendidik, ketika ilmu kita yang kita berikan ini tersampaikan dan anak juga bisa mengamalkan apalagi dalam bentuk pekerjaan, ya kita sangat senang sekali anak-anak kita ya bisa diterima di tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang bagus, atau anak-anak kita juga selain kerja di tempat yang baik, ini bisa juga berwirausaha. Luar biasa Pak Ya, ya. karena di BNP kita bukan hanya membekalin ilmu tentang kompetensi aja ya, tapi bagaimana kita juga selain istilahnya itu bisa berwirausaha gitu. Kan lebih bagus kita membuka peluang kerja ya Pak ya. Kita berwirausaha, itu kan bisa sambil-sambil juga. Nah Pak, untuk di SMK BNP sendiri, bagaimana kesiapan dalam pembelajaran luring dan mungkin yang sekarang nih Pak daring? Bagaimana kesiapan salah satunya guru, terus kepala sekolah juga mempersiapkan untuk pembelajaran daring dan luring Pak? Kalau di SMK sendiri khususnya, kita di kondisi pandemi kayak gini, kita menerapkan metode luring dan daring ya. Jadi di mana anak-anak ini tetap belajar jarak jauh atau PJJ untuk mata pelajaran teori, dan untuk praktik luring ya ini datang ke sekolah, dan itu pun sesuai dengan jadwal gitu. Maksimal banget anak ini 2 kali dalam seminggu, karena SMK ini kan memang betul-betul istilahnya kompetensinya apa yang digenjot ya. Butuh ya Pak ya? Betul, kompetensi prakteknya. Kalau misalkan selama pandemi anak bisa praktik, ya kan ya agak susah juga nih ke depannya. Kita kan setiap angkatan, setiap naik tingkat kita punya target ya. Misalkan anak kelas 10 kalau TKJ naik kelas 11 harus sudah bisa ngesal, bisa ngerakit. Anak akuntansi
ini kalau naik ke kelas 11 nih, kelas 10, kelas 11 ini harus bisa akuntansi jasa gitu kan, jurnal, buku besar segala macam itu gitu. Terus kalau TKR ini harus bisa pengelasan, harus bisa istilahnya gambar teknik gitu. Kalau tidak ada praktiknya ya gimana gitu kan. Namanya Bagi juga kita ya Pak ya, kejuruan ya Pak ya. tinggal banget gitu. Nah makanya saya mencanangkan pembelajaran praktik, tapi tetap ya dengan rambu-rambu yang ada, dengan protokol kesehatan yang ada, karena orientasi kita itu adalah kesehatan pendidik peserta didik ya gitu. Itulah yang utama gitu ya. Jadi dengan adanya luring ini ya kita dengan protokol ketat gitu. Jadi ketika anak masuk pun kita cek suhunya, kita arahkan memakai masker dan segala macam ya, cuci tangan supaya ya kita juga nggak mau ya Pak ya, terpapar COVID-19 gitu. Benar-benar menjaga ya Pak. Betul. Nah selain itu juga kita juga nggak sembarangan, tetap kita juga melalui mekanisme yang dibuat oleh pemerintah ya, khususnya ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya kalau mengadakan pembelajaran praktik di sekolah tetap ada persetujuan orang tua. Jadi saya di awal ketika sebelum memulai pembelajaran praktik di sekolah ini kita tetap ya membuat angket pernyataan sama orang tua mengizinkan atau tidaknya anak-anak untuk pembelajaran praktik di sekolah seperti itu. Jadi tidak dipaksakan ya Pak ya, karena ada izin dari orang tua ya Pak. Ya itu untuk luringnya. Kalau untuk daringnya jadi mata pelajaran istilahnya yang teoritis, nah ini kita daring. Nah ini kita memanfaatkan platform Google Classroom, di mana kita bagi kelas ya di Google Classroom, kita bagi kelas. Jadi nanti setiap hari guru memposting penugasan dan anak-anak mengerjakan penugasan sesuai dengan jadwalnya yang dibuat oleh kurikulum. Dan selain itu juga kita memanfaatkan Google Meet, Zoom, bahkan WA ya untuk berkomunikasi secara langsung sama anak atau komunikasi juga sama orang tua terkait penugasan-penugasan nih yang belum gitu kan. Kadang-kadang kan orang tua ya, karena sekarang ini controllingnya sebenarnya lebih banyak di orang tua gitu, di rumah, karena kan anak lebih banyak di rumah ya Pak ya. Jadi anak itu di rumah bukan berarti liburan gitu, bukan berarti santai-santai di rumah, bukan berarti liburan gitu ya selama pandemi ini, enggak gitu. Jadi anak itu dari Senin sampai hari Jumat tetap belajar gitu di rumah dari pagi ya, sampai dengan jamnya sore gitu ya. Ini tetap belajar gitu. Jadi jangan anggapan ketika anaknya di rumah ya orang tua juga harus mengerti gitu ya. Nah ini kan Senin sampai Jumat anaknya paling dipantau istilahnya untuk mengerjakan tugas. Benar-benar nggak ngerjain gitu ya Pak. Iya, kalaupun istilahnya membantu orang tua ya mungkin ya sambil ya ditanya dulu gitu kan selesai belum tugasnya, sambil boleh bantu orang tua nggak masalah. Cuman maksud saya ya mungkin orang tua juga ya lebih banyak controlling di situ ya. Kita juga dari wali kelas, guru bidang studi ya sama-sama ya saling mengingatkan, monitoring Pak ya, saling monitoring. Betul ya. Jangan sampai istilahnya anggapannya lagi kondisi kayak gini liburan lagi pas jam-jam KBM jalan-jalan, nongkrong di mall, nongkrong di kafe gitu kan, anak SMK gitu ya Pak ya. Kalau jalan-jalan bisa, tapi kerjaan tugas susah gitu ya. Atau bisa kan beli kuota bisa buat game yang lain gitu. Tapi TikTok ya Pak ya, nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah Pak, pemerintah juga support ya. Jadi kuota juga ada. Jadi dari Mendikbud sendiri kita ada subsidi kuota setiap bulannya untuk anak-anak PJJ. Di pembelajaran daring ini baik SMP maupun SMK ya kita siasati ya, tetap kita pelayanan sama anak-anak. Walaupun misalkan kendalanya HP, anak-anak nggak punya HP segala macam, tetap kita nanti anak bisa mengumpulkan ke sekolah. Misalkan penugasan sudah selesai nih dikumpulin, misalkan 1 minggu 2 kali ngumpulin bisa gitu. Karena guru-guru BNB ini kita selalu monitor di sekolah dari Senin sampai Jumat. Kita guru masuk tetap di sekolah karena kita harus maintenance anak-anak juga, pelayanan untuk orang tua dan anak-anak seperti itu. Luar biasa sekali Pak ya untuk pembelajaran luring dan daringnya. Nah Pak, di BNB ini sekarang udah ada gedung 3 lantai dan fasilitasnya lengkap. Apa aja sih Pak fasilitas di SMK BNB kita ini? Ya itu ya, jadi BNB ini sejak berdiri sebenarnya fasilitasnya udah lumayan lengkap, banyak ya istilahnya.
cuma sekarang lebih lengkap lagi Lebih lengkap gitu lagi. ya. Khususnya istilahnya di tempat musola ya. Dulu musola ini ada di belakang, tepatnya di belakang. Kalau itu kan BNB itu masih satu lantai ya, di belakang kita sediakan untuk anak yang muslim ini untuk beribadah, baik istilahnya sholat zuhur khususnya ya. Jadi atau sholat asar itu di bawah. Alhamdulillah dengan istilahnya keseriusan Yayasan Bangun Bangsa terkait fasilitas, pengadaan fasilitas dan sarana dan prasarana, nah musola kita sekarang ada di depan gitu ya. Itu musola yang pertama ya. Alhamdulillah untuk musola kita sendiri ini kapasitasnya ini bisa nampung untuk anak-anak sholat baik SMP maupun SMK gitu. Dan selain itu kita punya fasilitas lapangan olahraga dan juga lapangan upacara. Alhamdulillah BNB support banget ya untuk upacara, untuk olahraga difasilitasi gitu. Dan upacara juga sama, alhamdulillah istilahnya setiap upacara BNB sebelum masa pandemi ya Pak ya, kita itu bisa nampung SMP dan SMK. Nah selanjutnya selain itu lahan parkir ya, kita juga di BNB menyediakan lahan parkir. Jadi anak-anak yang bawa kendaraan khususnya SMK ya, kalau SMP mungkin belum ya. Oh, belum diperbolehkan Pak? Ya mungkin ada aturan lah istilahnya ini. Jadi untuk SMK sebenarnya kita punya lahan parkir ini di tempat dekat lahan SMP. Nah itu alhamdulillah, jadi anak-anak kalau misalkan bawa kendaraan insya Allah bisa aman di situ, bisa nyimpan dari pagi sampai sore gitu ya. Selain itu kita juga punya kantin ya, kafeteria di BNB ya. Jadi anak-anak, anak SMP, anak SMK jajan di kantin. Ini kantin kita kantin bersih. Jadi kita sebisa mungkin kalau istilahnya anak-anak sehat, belajarnya juga kan Nyaman ya Pak? nyaman, nggak ada kendala, nggak sakit-sakit, nggak banyak izin. Karena itu kalau kita kan nggak tahu ya Pak, jajanan di luar istilahnya bersih atau enggaknya. Bukan berarti maksudnya oh jajan di luar nggak bersih, nggak gitu juga gitu. Maksudnya tapi kita sediakan ya, menjaga. Kalau anak-anak istilahnya masih di jam sekolah, masih istilahnya dalam waktu KBM gitu ya, sebisa mungkin ya dalam lingkup sekolah agar kita juga ngaturnya enak gitu ya. Selain juga tadi untuk kesehatan anak, yang kedua juga intensitas kita ngatur anak gampang gitu. Kalau misalkan udah beres selesai, kita kan udah tinggal nyuruh ya Pak ya, nyuruh apa anak-anak masuk. Kalau anak di luar gimana gitu kan? Ntar takutnya anak SMK lagi nongkrong di mana, takutnya nongkrong di warung-warung yang nggak jelas gitu kan. Sambil istilahnya anak SMK kan kalau sendiri ya Pak ya, udah suka rokok atau gimana gitu kan. Juga Betul gitu. Makanya kita sih antisipasi itu. Ya tapi tetap kita sediakan kantin yang nyaman, kantin yang bersih. Jadi anak-anak yang mau jajan itu terfasilitasi gitu. Tapi kalau misalkan anak-anak udah selesai dari sekolah, pulang sekolah itu mau urusan iya, so mereka misalkan di luar mau gimana, tapi tetap kita kontrol sama orang tuanya anak udah pulang apa belum gitu. Selanjutnya kita di jurusan sendiri kita ada akuntansi. Ini kita punya satu lab, maaf. Kita punya satu lab akuntansi ini untuk belajar pembuatan akuntansi ya. Jadi anak-anak selain istilahnya akuntansi manual, jadi kita ajarkan juga istilahnya tentang pembuatan akuntansi. Selanjutnya untuk TKJ kita punya 2 lab perakitan komputer ya, sama lab perakitan jaringan, dan juga lab untuk program ya. Nanti anak-anak istilahnya program dan mikro kita segala macam di situ ya. di situ. Kalau di TKJ sendiri kita juga sama punya 2 bengkel. Nah itu ruang praktik siswa ya. Jadi itu untuk belajar anak-anak. Cukup lengkap ya Pak ya. Apalagi ada fasilitas baru kita juga ya Pak, di tahun 2021 kita punya studio podcast Pak ya. Oh iya betul banget ya, kita alhamdulillah punya studio podcast berkatnya tim-tim yang sudah bekerja keras, termasuk Pak Andi juga ya, terima kasih. Dan BNB juga kita punya sarana aula ya. Kalau misalkan ada kegiatan rapat-rapat orang tua, kita punya aula itu maksimal 700 orang ya, nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau ada event segala macam kita bisa pakai aula. Kalau ada untuk pernikahan juga bisa dipakai Pak. Oh bisa ya. Berarti benar-benar di sini sangat memadai ya Pak ya. Fasilitas lengkap,
Jadi ya untuk orang Cibinong dan sekitarnya, orang tua Cibinong sini bisa daftarkan putra-putrinya di SMK Bangun Nusa Bangsa ya Pak. Betul. Fasilitas lengkap, Iya. belajar nyaman, apalagi guru-gurunya nih Pak ya, muda, terus energik dan sangat luar biasa dalam pembelajarannya. Iya, emang sangat jarang ya sekolah istilahnya yang mempunyai sarana yang lengkap, yang berkualitas juga. Udah gitu biayanya terjangkau juga gitu ya. Nah Pak, di sini juga selain ada fasilitas, ada eskul-eskulnya juga Pak ya. Iya. Apa aja sih Pak eskul yang ada di SMK Bangun Nusa Bangsa? Eskul yang ada di SMK. Kalau pandemi kayak gini sih kita kita eskul ya. Iya. Kita eskul off. Tapi sebelum pandemi kita eskul wajib itu ada Paskibra dan ditambah juga EC ini sebenarnya eskul wajib juga, jadi masuk ke pembelajaran. Jadi English Club ini bagaimana anak-anak belajarin tentang English Conversation, bisa belajar berbahasa Inggris. Nah itu kita eskulkan wajib. Selanjutnya futsal, basket, ya, tari tradisional, dance, ya, KMR kita juga ada. Lengkap ya Pak. Ya. Kira-kira dari eskul yang sudah berjalan dari tahun pertama sampai tahun sekarang Pak, udah banyak prestasi yang diraih Pak? Alhamdulillah ya, prestasi yang diraih cukup banyak. Kemarin sempet untuk yang futsal, yang basket, ya setiap kita ada turnamen, alhamdulillah anak-anak diperlombakan, ya bisa mencapai juara juga. Selanjutnya di robotik juga sama, kita ada eskul robotik itu dengan Pak Iwan pembimbingnya, jadi itu sampai dengan kejuaraan di Janggalin juga ya istilahnya. Anak dapat juara 1, juara 2, juara 3. Berarti udah ada prestasi yang diraih sama anak-anak SMK Bangun Nusa Bangsa ya Pak ya? Iya. Nah Pak, udah fasilitas lengkap, eskul juga lengkap ya Pak ya. Dan apa sih yang membuat BNB ini beda Pak? Apa sih keunggulan SMK BNB dengan sekolah yang lain Pak? Keunggulan SMK Bangun Nusa Bangsa sendiri, yang pertama ini kita terakreditasi A di semua jurusan. Jadi kita punya 3 jurusan, akuntansi, TKJ, dan TKR. Ya. Akuntansi ini sekarang K13 namanya udah ganti, ini ditambahin akuntansi dan keuangan lembaga. TKJ tetap sama, teknik komputer dan jaringan, TKR teknik dan otomotif. Nah, itu semua sudah terakreditasi A, dan kita ini salah satu binaan SMK Negeri. Untuk jurusan akuntansi kita binaan SMK Negeri 1 Bojonggede, karena di awal kita ketika SMK BNB belum terakreditasi, kita masih memilih ke sana di SMK yang 1 Bojonggede. Waktu itu kepala sekolah masih Pak Jidadan. Selanjutnya untuk TKJ dan TKN, kita binaan SMK Negeri 1 Cibinong, karena sama kita milih di sana waktu itu. Untuk lulusan pertama BNB itu kepala sekolah masih Pak Hadi Jenal di sana. Selanjutnya kita juga ini ya Pak, kalau anak-anak ini untuk prakerin atau PKL, unggulan BNB ini kita siswa tidak mencari sendiri, kita fasilitasi ya dengan mencarikan tempat anak-anak PKL. Jadi masing-masing kaprok, kepala program, dan Budin ini mencarikan tempat PKL anak-anak. Dan tidak dimungkinkan juga kalau misalkan anak tersebut istilahnya punya rekan atau istilahnya ayahnya kerja di mana, saudara ya saudaranya, atau pengen PKL di tempat ayahnya atau di mana. Tapi prosedur tetap dari sekolah gitu. Tetap kita fasilitasi juga. Itu kan membuka channel baru kita juga gitu ya, membuka channel baru kita juga gitu. Tapi alhamdulillah sih di BNB kita setiap tahunnya kalau di masa PKL kita nggak kekurangan, kecuali di masa pandemi ini ya. Di masa pandemi ini emang agak susah, jadi beberapa perusahaan yang mitra kita kayak Astra dan segala macem, kalau kita juga WFH juga itu WFH gitu, banyak kan WFH. Nah, jadi itu sih kendala sekarang kesulitan gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sih anak-anak kita udah mulai PKL juga, karena kita juga tetap kita buka mitra baru, buka istilahnya jalin kerjasama baru sama perusahaan-perusahaan. Misalkan perusahaan A nggak bisa, kita ke perusahaan B, kita kontak, kita call up, oh bisa nggak gitu. Sampai ke Yonkes, ke Arnet, gitu kan, kita juga selalu komunikasi dan kerjasama juga. Nah itu Pak, untuk prakerin atau PKL, tempat PKL anak-anak SMK BNB, lembaga atau
instansi mana aja sih Pak yang menjadi relasi SMK BNB kerjasamanya? SMK Bangun Nusa Bangsa ini untuk relasinya sendiri, ini ada beberapa perusahaan. Yang pertama, kita itu anak-anak sering kita kirimkan juga PKL ini di Cipta Raya Komunika untuk jurusan teknik dan jaringan, terus ke Cyber Network Indonesia, selanjutnya ke BIG, Badan Informasi dan Geospasial. Itu salah satu yang untuk yang TKJ ya. Kalau untuk TKL sendiri kita di Hino, ya Hino, terus Yuki, Seribuana ya. Selanjutnya Toyota untuk 2000, Daihatsu, ya perusahaan dengan bengkel lah. Kayak Mitsubishi juga sama, anak-anak kita juga sudah pada PK di sana. Kalau untuk akuntansi sendiri, akuntansi karena masa ininya sering keuangan ya, kita arahkan ke bank. Ya, salah satunya itu Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI juga ada. Selanjutnya selain itu ke kantor pajak di daerah Pemda, dan juga sekarang ada yang di JNE juga bagian administrasi dan keuangan, dan masih banyak lagi sih yang lain. Berarti banyak relasi atau kerjasama yang perusahaan-perusahaan ternama ya Pak ya untuk kerjasama SMK BNB. Untuk TKJ juga alhamdulillah udah beberapa tahun ini kita kerjasama sama di Jambu 2 ya. Anak-anak istilahnya di tempat servis komputer, tukang rakit komputer, bagaimana anak-anak terjun langsung, oh inilah kita punya konsumen ini minta install komputer atau segala macam, itu terjun ke sana. Di situ ada Retara Komputer, ada Cahaya Komputer, ada juga Aneka Citra Komputer, ada juga AJC. Betul. Masih banyak lagi sih Pak, ada akuntansi, TKJ dan PKN. Luar biasa Pak ya, ya. Kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan. Ya, alhamdulillah. Nah berarti banyak juga ya Pak anak SMK kita yang lulusan dari sini memang siap kerja ya Pak ya, siap kerja di perusahaan-perusahaan mana aja sih Pak yang pernah bersekolah di sini dan lulus? Untuk perusahaan sendiri, jadi alhamdulillah anak-anak kita ini diterima di Astra ya, Astra Company Indonesia juga ada juga di Astra Autopart, ada juga di Daihatsu ya, di BMW juga ada, Mercedes ya. Selanjutnya ada juga yang diterima di Vivo ya, macam-macam sih Pak. Ya. Pokoknya lulusan dari SMK BNB siap bekerja ya Pak ya? Iya, karena emang SMK emang gitu ya Pak ya, dibentuk bagaimana memiliki kompetensi keahlian di bidang masing-masing dan dapat bekerja gitu. Saya bekerja juga, ada juga Pak yang berwirausaha gitu ya. Jadi anak-anak yang SMK nih sekarang lulusan SMK, sekarang zamannya online shop, ada istilahnya lulusan SMK BNB sudah buka online shop, sukses gitu ya. Emang itu sih sebenarnya gitu. Jadi kita juga menutup kemungkinan pokoknya hanya kerja-kerja aja, tapi bisa berwirausaha. Ada juga selain yang bekerja, kalau mau melanjutkan kuliah juga bisa gitu ya. Banyak istilahnya lulusan ya, banyak lulusan SMK BNB juga yang lanjutin lagi Pak. Jadi dia tidak terputus hanya lulusan SMK langsung kerja, karena SMK ini kan unik ya Pak ya. Jadi dia memiliki keahlian, dia bisa bekerja, dia juga bisa kuliah gitu. Jadi kalau sekarang mau istilahnya lanjutin kuliah atau mau kerja dulu gitu. Jadi fleksibel ya gitu. Jadi anak-anak kita juga alhamdulillah yang kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta juga ada. Luar biasa Pak ya. Jadi memang SMK BNB ini lulusan dari sini ditempatkan di tempat-tempat yang strategis ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Dan SMK BNB banyak orang bilang mahal nggak sih Pak? Salah ya kalau ada orang yang bilang BNB mahal gitu, mentang-mentang gedungnya 3 lantai, melihatnya udah panik duluan gitu kan. Mahal nih, sekolah mahal nih gitu. Kita udah panik duluan karena lihat gedungnya 3 lantai nih BNB gitu, kayaknya nih mahal nih gitu ya. Justru ini BNB ini biasanya sangat terjangkau ya. BNB ini SPP-nya masih 250.000 loh Pak. Murah loh Pak. Betul. Terjangkau lah ya. Betul. SMK negeri aja ini bisa sampai 350.000. Kita BNB hanya 250.000. Itu pun kalau kita dirata-ratakan itu paling minimal 200.000. Karena kenapa? Karena kita subsidi. Jadi yang di daerah
eh, Sukahati, Karedenan, Nanggawir Mekar itu kita potong SPP 20% per bulan Untuk zonasi situ ya Pak? untuk zonasi gitu. Jadi makanya peluang emas banget nih bagi lulusan SMP, MTS yang tahun ini lulus ya Pak ya, kelas 9. Ya ini makanya SMK Bangun Sebangsa ini bisa menjadi pilihan terbaik gitu. Karena kenapa? Tadi biaya sangat terjangkau, SPP 250.000 kalau misalkan di daerah Sukahati, Nanggawir Mekar, Karedenan ini kita 20% dipotong. Jadi SPP normal 250.000 Bisa kita potong cuma lagi ya Pak ya? 12.000 bayar SPP gitu. Belum lagi nih yang lulusan di kelas 9 SMP Bangun Sebangsa Lulusan dari SMP sini ya Pak? lulusan ya? SMP sini. Atau misalkan orang tua mendaftarkan putranya di SMK, putrinya di SMP gitu. Itu kita dapat potongan 25%. Oh, saudara sekandung ya Pak? Saudara sekandung gitu. Jadi lulus SMP dari BNB lanjut ke SMK itu 25% juga. Jadi yang tadinya SPP 250.000 kita hanya 187.500. Luar biasa ya Pak. Nah, Udah gitu. dipotong lagi. Udah dipotong lagi. Makanya ya itu konten Sangat sensitif terjangkau ya Pak. istilahnya, karena Yayasan Bangun Sebangsa ini ya sangat konsisten sekali sama dunia pendidikan. Nah, jadi ya itu. Jadi kita juga kesosialan juga kita ada, Iya, gitu. memperhatikan Betul. ke situ ya, Apalagi Pak ya. lingkungan ya Pak ya, karena berdirinya Yayasan Bangun Sebangsa juga berkat dukungan dari lingkungan sekitar gitu. Jadi benar-benar memberikan solusi pendidikan ya, Betul. yang nggak mahal tapi menyediakan semuanya hanya di SMK Bangun Nusa Bangsa. Betul. Luar biasa ya Pak. Nah Pak, kita udah banyak berbincang-bincang dari pengalaman Bapak, pengalaman hidup Bapak, pengalaman Bapak berkuliah sampai awal Bapak bekerja di sini dan sampai kepala sekolah saat ini. Apa sih harapan Bapak sebagai kepala sekolah SMK Bangun Nusa Bangsa untuk sekolah ini? Dan untuk mungkin untuk murid-murid yang sedang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, apa sih harapan Bapak untuk mereka juga? Harapan saya sendiri ya untuk SMK Bangun Nusa Bangsa sendiri ya, untuk SMK Bangun Nusa Bangsa ini dan yayasan juga mudah-mudahan lebih maju lagi ke depannya, lebih berkembang lagi untuk anak-anak sendiri ya, untuk lulusan SMK, SMP di BNB, bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses, semuanya butuh pengorbanan. Ya kalian jangan istilahnya mengeluh kalau istilahnya sekolah nggak dapat jajan, nggak ke sekolah, nggak berangkat ke sekolah. Terus kalau misalkan sering ngambek sama orang tua gitu ya, sering malas belajar, jangan ya, karena segala sesuatunya ini ya kita perlu bekerja keras, perlu butuh pengorbanan ya, dan juga jadilah seorang yang bisa memegang amanah ya, pekerja keras ya, gitu seperti itu mungkin. Sangat pesannya itu sangat dapat banget nih Pak ya, luar biasa ya, harus tetap berusaha ya, berdoa juga ya Pak. Betul. Supaya dapat hasil yang kita inginkan. Nah kita bulan ini bulan Februari Pak, kita masuk di PPDB ya Pak ya, kita membuka penerimaan peserta didik baru untuk calon dan yang mau mendaftar ke SMP, mungkin SMP ya Pak, SMP dan SMK Bangun Nusa Bangsa, bisa dikasih tahu nih Pak, kira-kira berapa biayanya Pak untuk masuk ke SMP atau SMK Bangun Nusa Bangsa? Untuk biaya sendiri baik SMP dan SMK ini kita cukup dengan mengeluarkan uang 1.800.000 ya. Ini semuanya sudah anak sudah langsung masuk sekolah gitu ya. Jadi 1.800.000 itu sendiri itu sudah termasuk seragam ya, seragam anak-anak, baik itu seragam kedinasan, seragam kejuruan. Kalau di SMP itu ada blazer ya, ada blazer, baju olahraga, itu seragam sudah dapat ya. Selanjutnya sudah termasuk SPP bulan Juli. Oh, ya. udah satu paket tuh Pak? Udah satu paket, sudah Luar termasuk biasa. juga istilahnya uang praktik ya, uang praktik semester ya. Jadinya sudah tergabung di Udah situ. komplit Termasuk ya, Pak juga ya? istilahnya kegiatan kesiswaan ya. Jadi di BNB ini kita setiap tahun pasti ada kegiatan tahunan ya Pak ya? tahunan gitu, entah itu kegiatan siswa atau kegiatan hari keagamaan atau yang lain-lain gitu. Jadi itu termasuk di situ. LDKS juga sama. Jadi 1,8 ini paket komplit. Paket komplit ya? Ya, dan kita bebas DSP gitu Bebas. untuk gelombang pertama. Jadi bagi istilahnya mau daftar
di BNB, baik SMP dan SMK, ayo segera daftar di BNB, jangan sampai ketinggalan istilahnya promo di SP ya. Jadi cepat istilahnya bisa gabung di kita gitu. Cuma 1.800.000 loh Pak ya. Iya. Ya, jadi pembukaan gelombang pertama dari Januari sampai April 2021 telah dibuka ya Pak. Betul. Sampai nanti bulan Juni tahun ajaran baru. Jadi yuk buru-buru berbondong-bondong Iya. warga Cibinong dan sekitarnya, daftarkan putra-putri Anda ke SMP dan SMK Bangun Nusa Bangsa. Ya. Pak Yunus, bisa disampaikan Pak visi dan misi dari SMK Bangun Nusa Bangsa. Oke, untuk visi SMK Bangun Nusa Bangsa sendiri yaitu membentuk peserta didik SMK Bangun Nusa Bangsa yang lulusannya memiliki keahlian di bidang otomotif, bisnis manajemen, dan teknik komputer dan informatika yang dapat berwirausaha dan bekerja sesuai dengan kompetensinya. Kalau misinya sendiri yaitu meningkatkan kemampuan dan kualitas pengajar baik soft skill maupun hard skill. Selanjutnya sinkronisasi dan validasi kurikulum, penerapan SPMI untuk penjaminan mutu pendidikan. Selanjutnya penambahan mata jam atau durasi mata pelajaran kewirausahaan untuk anak-anak lebih berwirausaha lagi. Oh iya Pak Yunus, ini di luar dari pembelajaran, di luar dari ngomongin tentang mungkin hal yang sekolah ya Pak. Nah, di sini Pak Yunus kan sekarang sudah berkeluarga ya Pak ya. Betul. Dengan Bu Meske ya. Dan saya dengar-dengar dulu Bu Meske pernah ngajar di sini, dan awal mulanya gimana tuh Pak? Kok bisa jadi sama Bu Meske nih Pak? Iya. Ya betul ya. Jadi saya itu ketemu jodoh saya di BNB. Makanya saya berterima kasih sama BNB, khususnya yayasan. Selain saya dapat bekerja, mencari rezeki di sini, saya juga dapat jodoh juga di BNB. Alhamdulillah. Gitu. Plus-plus ya Ya, Pak. plus-plus. Berkahnya plus-plus ya. Dan itu awal mula pertemuan saya itu tepat pas saya jadi kurikulum di tahun 2015. Bu Meske juga guru baru ya. Pertemuan kita di awal itu. Terus saya juga nggak istilahnya yang pacaran lama ya. Saya pertama kali bertemu juga udah langsung bilang sama ini bahwasanya saya serius mau menikah. Komitmen ya Pak. Nah itu Pak, dulu berarti posisinya Bu Meske guru baru, Bapak kurikulum. Itu gimana tuh Pak awal meyakinkan Bu Meske bisa akhirnya jadi sama Bapak gitu? Sifat manusiawi apa ya namanya, seorang laki-laki, wah ini kayaknya boleh juga nih gitu kan, dulu misalkan jadi pendamping hidup gitu kan. Saya pertemuan pertama ketika konfirmasi jadwal sih Pak. Oh, konfirmasi saya kan pas jadi kurikulum jadwalnya bentrok gitu kan. Ya di situ lah awal mulanya gitu, jadwal bentrok. Sempat kita ngomong-ngomong juga gimana supaya nggak bentrok, nanti dialihin kemana. Jadi lanjut ngobrolnya gitu. Makanya ada kedekatan, ya udah saya seriusin. Sampai sekarang saya punya anak satu. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Tapi dulu kira-kira selain Pak Yunus yang deketin Bu Meske, ada nggak guru lain atau mungkin karyawan BNB lain yang deketin Bu Meske? Oh banyak ya Pak ya. Banyak ya Pak. Selain di BNB ya ini apa lagi gitu kan. Yang deketin ya, makanya saya pertama kali udah ngambil Meske, saya rasa ini bisa menjadi pendamping hidup saya. Ya saya beranikan diri ketemu sama orang tuanya, jangan sampai keduluan sama yang lain gitu kan. Bagaimana seorang laki-laki kalau cuma sekedar suka-suka mah gampang gitu kan, nembak suka gampang gitu. Tapi kalau yang berani ngomong sama orang tuanya langsung, itu baru ya, laki-laki. Maksud saya mau jadi kayak gitu gitu supaya bisa iniin yang lain gitu. Alhamdulillah sih saya jadi pemenangnya. Mereka kan udah jadi selesai sekarang. Luar biasa ya. Selain mengajar di BNB, dapat rezeki di sini, terus dapat jodoh juga di sini. Benar-benar Pak Yunus dapat plus dari BNB ya. Iya makanya itu ya. Ya BNB ini saya anggap sudah seperti rumah saya sendiri, sudah seperti keluarga saya sendiri ya. Jadi apapun itu ya insya Allah saya tetap istilahnya BNB ini segalanya lah buat saya. Jadi buat yang menyaksikan
pengen tahu cerita selanjutnya dari kisah Pak Yunus dan Bu Meske, tunggu episode selanjutnya karena kita bakal undang Bu Meske nih Pak ya. Berundang ya? Kita undang Pak. Siap. Biar nanti mungkin Bu Meske juga ceritain gimana perasaan Bu Meske pertama kali ketemu Pak Yunus ya. Dan ya sampai proses pernikahan juga nanti diceritain. Jadi jangan lupa saksikan terus BNB Podcast karena ada episode Bu Meske setelah episode Pak Yunus. Gitu aja Pak Yunus. Yeah. Terima kasih Pak waktunya udah disempatkan datang ke BNB Podcast. Siap, Pak. Ya. Kita nantikan calon siswa dan siswi SMK Bangun Nusa Bangsa nantinya di tahun ajaran baru. Mungkin tahun ini berapa siswa nih Pak? Mungkin di tahun yang ajaran baru nanti lebih banyak lagi ya yang mendaftar ya Pak. Amin Pak, amin. Amin. Ya, mudah-mudahan SMK dan SMK bisa banyak pendaftar, ya kita bisa lebih berkembang lagi. Oke Pak, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Yayasan Bangun Nusa Bangsa supaya dapat video terbaru konten dari BNB Podcast. Dan setelah Pak Yunus nanti banyak lagi episode-episode yang seru lagi. Ada guru-guru, ada alumni, bahkan ada juga siswa-siswi SMK atau SMP Bangun Nusa Bangsa yang akan mengisi di podcast ini. Iya, yang belum subscribe dulu aja. Subscribe Pak. dulu. Oke, gitu aja Pak. Iya. Akhir kata kita sama-sama katakan salam Nusa. Salam Nusa Bangsa. Terima kasih.